Sini. Gimana, Mas? Sini. Tuh. Apanya? Mas, jadi gimana? Mas, jadi gimana? Mas? Jadi gimana nih progresnya? Banyak yang berantem berdua. Teriak lu. Kita lagi sketsa tangan buat layoutnya nih. Nanti lu bisa lihat di footage juga. Juga lu harus Ya, lihat ininya, sketsa tangannya. Kemudian nanti ada perubahan dari klien juga untuk sketsa tangannya. Ada request yang sebenarnya seru juga. Jadi gini Pak, kita mau bikin kandangnya Pak Faisal di sini. Biar dia bertelur. Faisal mau mandi kan di sini Pak. Ya, kita harus bikin caranya bertelur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua, Upin dan Imi. Upin dan Imi. Jadi hari ini kita sedang di Kemayoran. Sedang di Kemayoran. Kita akan buat aviari. Nah, gue juga mau tanya nih sama anak buah gua nih ya. Bentar dulu, anak buahnya nanti dulu. Oh, nanti aja. Ya, bukan. Anak buahnya nanti aja kita tanya. Siap. Kan dia udah datang duluan ke sini. Oh, iya. Jadi kita semua aman. Semua Nanti aman, aja. sudah disediain, kita tinggal tanya progresnya gimana. Oh, ini gua harus ngebikin apa nih? Iya, kita harus tanya progresnya ini kita gimana. harus tanya sama anak buah gua ya. Tapi kenapa kita bikin aviari sih? Kok kita mulai membangun sesuatu yang ada di darat? Biasanya kita bangunnya di air kan? Sebenarnya ini rezeki Bang Di. Jangan tolak rezeki Iya, lah ya. jangan tolak rezeki. Kenapa gitu. kita ngambil landscape gitu loh? Jadi masih sama aja sih sebenarnya landscape sama Aquascape. aquascape. Karena ada scape-scape-nya belakangnya. Bener, Kan nggak kalau beda. kalau aquascape kita membuat landscape di dalam air. Jadi nggak akan ada beda-bedanya Nggak jauh gitu lah ya. Ada airnya juga. Ada airnya juga, ada air terjunnya Ada air juga, terjunnya ada juga, sungai-sungai ada sungai-sungai kecil. kecil juga. Nah, sama aja kita ngebikin pasir sungai di aquascape. Benar. Jadi Nah, terus sudah sampai mana ini progresnya, kita harus tahu ini sama para anak buah kita. kayaknya nggak ada progres ini. Iya, coba lihat. Nah, lu mau ngeliat sekelilingnya gimana, lu harus ngeliat footage-nya sambil kita cari anak buah kita yang sudah datang di sini. Ya. Oke, itu nih footage-nya. Darindak itu bisa nyambung dengan ekosistem ini ya. Kalau bisa nyambung. Saya soalnya agak ngeri dengan burungnya sih Pak dimakan. Ada sih saran sih Heeh. di kaca katanya. Tapi kayak kurung dia di dalam itu. Nah itu dia. Iya. Makanya saya bikin kurungnya natural Pak, dengan cara ketinggian. Gitu. Dia jalan-jalan ke sana gitu lah ya. Jalan-jalan ke sana gitu. Tapi tetap menyatu. Tetap lah ya. menyatu secara ekosistem, tapi kita memisahinnya secara natural, secara kontur lah bahasanya. Ya. Secara kontur. Nanti kebanyakan paling kita pakai spesies sih Bu. Karena kan lebih ke natural ya. Kalau kita pakai yang Phalaenopsis kan terlalu cantik. Kalau cantik gitu Pak. Jadi kelihatan banget. Masuk alam ya. Nggak alami memang kan. Karena warnanya juga ini hybrid ya, sama apa namanya Dendrobium yang hybrid juga terlalu ngejreng warnanya. Ini dia nih. Ini dia nih. Mas, Sini. Gimana, Mas? Sini. Tuh. Apanya? Mas, jadi gimana? Mas, jadi gimana, Mas? Jadi gimana nih progresnya? Banyak yang berantem berdua. Teriak lu. Ini di rumah orang ya. Di rumah orang. Buah anak. Buah anak. Buah anak. Iya. Buah anak. Iya, kalau anak buah kan nggak bagus. Iya. Sekarang kita ganti. Buah anak. Buah anak. Kamu buah anak. Sampai di mana nih progresnya? Ini gini ya, intinya tiang-tiang ini high beam ini udah dipasang. Ya, satu. Ini baja high beam berarti ya? High beam. Yang kedua nanti ini minggu depan pasang untuk wire-nya atau RAM-nya, kawat RAM. Kawat ramnya ram baja kan ya? Ya, terus ya lagi progres untuk kolam koi ini udah kebentuk nih. Nah, nanti rencananya nih minggu ini akan dicor semuanya, kemudian set up filternya nih. Gitu. Jadi ini udah ada skat-skatnya nih, sini kan. Ini buat chambernya, yang ini adalah untuk kolamnya.
Terus juga kita lagi sketsa tangan buat layoutnya nih. Nanti lu bisa nonton lihat di footage juga. Footage juga lu harus Ya, lihat ininya, sketsa tangannya. Kemudian nanti ada perubahan dari klien juga untuk sketsa tangannya. Ada request-request yang sebenarnya seru juga. Awal kan gazebo di sebelah sini nih. Itu di awalnya. bawah ya? Di bawah Tadinya di awalnya. bawah. Oh dibikin di lantai 2. Gitu Di tuh. Ini bawah nih. pohon. Apa itu gitu tuh. Lantai 2 situ. Situ. Gue kirain cuma sampai sini aja gitu tadi. Sampai di tembok ini ya? Ini bener ini. Ini di tembok itu kan? Iya tembok di tembok. Oh, tembok masih aman. Ini progresnya buat berapa bulan nih Bang? Kira-kira Bang? Kira-kira nanti lama pengerjaan. Awal kan dealnya tuh 4 bulan. Nah, tapi gue pengennya jadinya itu di awal Maret. Jadinya di awal Maret. Karena kliennya ulang tahunnya di awal Maret. Gitu. Kita akan kebut. Ya, yang paling penting sebenarnya ini jadi dulu, kemudian itu yang pancang naik lagi. Gitu, kemudian baru landscape masuk. Nah, masalahnya kan kita juga ada banyak project nih yang berbareng-barengan. Itu PR-nya masalahnya. Nah, nanti nih yang ada perubahan-perubahan ini kan tadi juga klien udah ngasih tahu nih apa-apa aja ya pohon-pohon yang dia pengen ada di sini. Ya, jadi nanti ada pohon red berry, kemudian ini pohon tabe buya. Ini akan terus dipasang di sini, cuma dipindahin di sini karena ini kan area kering nih. Ini area kering, area ayam. Nanti dia dipindahin ke arah sini nih. Yang Pohon bambu. Pohon bambu. Di situ. Dia di situ. Jadi kayak apa namanya spot pertama yang dilihat oleh orang di situ. Kemudian nih pohon cewek ini nih. Nah ini pohon cewek nih, ada kakinya 2. Ini pohon unik, ini pohon unik dan Bapak suka itu. Kita pindahkan ke dekat rumah pohon. Gitu, Bro. Alright. Ya. Kemudian pohon-pohon bambunya juga kita pakai di beberapa spot-spot tertentu supaya ada efek-efek rimbun juga sih. Dan di sini nanti kan bikin vertikal tera nih untuk santigi-santigi supaya juga tempat nangkring pohon juga ntar. tembok ya? Di tembok. Buat nangkring burung, ayam di sini kan area-area ayam juga. Gitu, Bro. Jadi progresnya itu sih, kolam koi-nya udah kelihatan bentuknya tuh. Udah dari kemarin kan baru diukur-ukur doang. Sekarang udah jadi seminggu. Udah siap diituin. Nah, kita nanti akan progres hunting tanaman juga, Bro, buat landscape ini, Bro. Oh iya, gue mau nanya nih satu lagi nih. Apaan? Ayam itu kan nggak bisa dicampurin nih. Bukan nggak bisa dicampurin, tapi memang dia tidak dibolehkan berkeliaran karena dia kan ngorek itu. Karena dia tidak dibolehkan berkeliaran. Ngerusak lah, Ya, ngerusak landscape-nya. Makanya nanti di sini dibikin sekat berarti. Ya. Semestinya nggak sekat ya, tapi bagaimana caranya supaya ayam itu nggak suka kesini Nggak lah. suka kesini. Sama kayak kita juga bikin manarindak supaya nggak suka naik ke atas. Gitu, mirip kayak gitu sih. Nanti kolam koi itu tempat area manarindak, air terjun itu kayak semacam penghalang juga supaya dia nggak sering-sering ke arah burung. Nah, kan burung tadi dihajar sama manarindaknya tuh. Galak juga. Galak lah. Makanya tawon mulu tuh orang. Lo makan apa lo? Oh, sama tawon kalau pagi 2. Apalagi? Nah, pengen tahu nih Bang, gua posisi air terjunnya di mana aja? 1, sumber air pertama di situ, pojokan. Paling ujung, pojok. Iya, nanti lu dikasih sketsa di fototnya, ya kan? Dikasih lingkaran, set. Yang kedua di sini, ini Bro, yang terpal biru. Interval biru. Setengahnya, kemudian turun ke bawah, apalagi di sini nih, air terjun lagi. Air terjun di pojok. Ya agak Di tembok tinggi itu ya, di tembok. Tembok itu agak tinggi. Agak tinggi. Lu bikin stepstone aja nanti supaya nggak berisik. Oh, siap. Itu sih, kita lagi nunggu juga ini nih, pekerjaan kram juga sama tiang pancang lagi, satu lagi sini nih, supaya naik dulu, baru kita bisa masuk landscape. Jadi estimasi 2 minggu lagi kita baru bisa landscape di sini sih. Gitu. Belum acara mindahin pohon ya? Iya, belum mindahin pohon. Waduh. Pohonnya juga agak. Belum toko Margonda dirapin juga. Aduh. Belum memproyek Tera juga. Aduh. Belum kontes internasional. Waduh. Lu banyak agenda sih, Din, orangnya, Din. Ini bukan masalah kebanyakan agenda. Kita ya alhamdulillah ya ada banyak kerjaan. Jadi ini kita jangan keluhin, kita syukurin aja. Gua nggak ngeluh. Iya. Aduh. Kita syukurin. Lo kebanyakan aduh. Enggak, entar dulu. Kita syukurin. Syukur luan. Aduh. Cepat lagi. Iya. Gue jadi wandinya nih. Iya, iya. Gue jadi wandinya. Cepat. Syukurin luan. Waduh. Itu progres dari aviaris secara keseluruhan ya. Jadi secara konsep hutan hujan tropis, tropical garden,
Kemudian ada tadi waterfall, ada sungainya, stream. Sebenarnya bukan sungai tapi namanya stream bahasanya tuh. Stream itu sungai kecil. Aliran. Nah kemudian lo bisa minta update sama Faisal untuk kolam koi-nya. Oke? Jadi setelah mendengar konsepnya ini, konsepnya agak sedikit luar biasa. Luar biasanya adalah jenis burung-burungnya yang tidak maksudnya tidak match sama burung lain. Itu kan, terus ada hewan satu lagi yang tidak boleh berkeliaran kemana-mana, itu agak sedikit bisa bikin PR juga itu. PR banget. Cuman gimana caranya si ayam si bebek kesini, bebek nggak bisa kesini, itu PR banget itu bos. Apalagi hanya di dalam satu tempat ini doang, ini agak susah nih. Tapi memang akan lebih mudah dikontrol sih, lebih mudah dikontrol. Tinggal, ini PR bros. Ya. Tinggal saya balik ke tembok aja. Ini susah, ini PR. Jadi gimana caranya si ayam itu tidak berkeliaran, si bebek nggak berkeliaran? Gampang. Susah. Gampang. Si bapak beliin selepetan. Gua tubuh. Harus ada trainnya sih. Iya. Oke. Kita langsung minta update-nya untuk kolam koi. Kolam koi, let's go. Oke guys, sedikit gue mau bahas mengenai masalah sipilnya si kolam koi ini. Karena yang kita bangun saat ini adalah kolam koi menggunakan full cor. Ada juga yang orang bangun itu pakai bata ringan atau bata, terus nanti tinggal di plaster dan di proofing. Nah, karena ini kita ada naik di atas lantai, satu, kedua kita nanti mau nyambung ke sana, makanya ini kita pakai full cor. Nah, apa aja sih yang kira-kira perlu diperhatiin dalam membuat kolam koi coran? Nah, sini guys. Yang pertama itu kita akan ngerakit itu besi, nanti akan ada 2 lapis guys. Jadi yang pertama ini 1 lapis, nanti di atasnya ini lagi ada 1 lapis. Jadi ada 2 lapis. Nah, terus ini nanti kita akan ganjel nih guys. Akan kita ganjel agak lebih tinggi supaya apa? Supaya dagingnya itu dapat. Gitu. Jadi si besi ini itu nggak boleh nempel sama namanya lantai kerja. Ini lantai kerja kita nih di bawah nih, udah di plester nih. Nah, di bawah lantai kerja ini ada, kalau lo bisa lihat nih, ada balok-balok nih, selufan nih. Nah, selufan ini yang buat si dudukannya si kolam ini gitu. Jadi supaya si kolamnya ini nggak goyang gitu. Nah, yang kedua ini adalah tebelnya ini coran, nanti daging jadinya itu 12 cm. 12 cm, nanti tambah plester, tambah waterproofing, biasanya jadinya 15 cm-an. Kurang lebihnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ini besi 2 lapisnya nih nggak cuma di lantai doang guys, sampai tembok nih. Tuh. Nanti sampai tembok semua ini 2 lapis besinya. Ya. Termasuk juga kita nyambung ke chamber nih. Nah, di chamber juga nanti ini kita bikin 2. Jadi ini kolam ya. Nah, ini chamber guys. Untuk spesifikasinya, kebutuhan chambernya berapa terhadap kolam, kebutuhan flow rate-nya berapa, nanti kita ada videonya sendiri. Nanti kita bikin berupa 3D dan kita bahas detailnya di situ. Nah, yang perlu diperhatiin lagi kedua, sebelum kita ngerjain strukturnya ini, strukturnya kolam adalah yang kita perlu perhatiin adalah sini nih, jaringan filtrasi, pemasangan pemipaan, plumbing. Plumbingnya ini harus kita udah pastiin dulu terpasang dan sesuai dengan desainnya. Kenapa? Kalau nanti udah mulai kerakit kayak begini, terus ternyata posisi plumbingnya itu salah, ngebongkarnya agak repot. Nah, kebetulan ini ada nih guys, sedikit kesalahan di sini, kita revisi sedikit gitu. Nggak salah sih, cuma kurang geser aja. Karena nanti di chamber backhouse-nya terlalu lebar. Gue butuh chamber backhouse itu cuma sedikit aja gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu guys. Nanti tinggal bisa lihat perkembangannya lebih lanjut di video-video selanjutnya. Dan nanti untuk detail tadi yang gue bilang, detail flow rate, detail chamber, kebutuhan medianya dan lain-lain, itu akan gue bahas di video tersendiri pakai 3D biar lebih enak lihatnya.
Oke guys. Tadi kita udah ngobrol sama anak buah kita yang pertama. Sekarang kita mau ngobrol anak buah kita yang kedua. Sekarang ada 3 anak buah kita di sini sekarang. Oh Ya, ya. satu tukang kolam, satu yang mandor tukang kolam. Jadi bos. Sekali-sekali. Iya. Panggil dong. Buah anak bisa berapa, Pak? 330. Hah? 330. Masih banyak, bagi 4. 3 2, 3, 4, 5 330 bagi 4 ya. Ya masih ketemu, masih 75. Masih aman. Dia lagi mau bikin ini filter. Mau dia bagi berapa ini panjang ukuran sana sampai sini gitu ceritanya. Dia bilang 4. Bukan 4. Jadi dapatnya berapa? 5 chamber plus 1 chamber backwash. Backwashnya sana. Itu chamber backwash dulu. Karena kan permintaan si klien biasanya kan kalau chamber kue itu per minggu dibuka 1 chamber, satu chamber masing-masing. backwashingnya kan. Nah karena dia tidak mau manual seperti itu, maunya otomatis, maka kita bikinin chamber Buang khusus satu. buat backwash. Tapi nanti semua yang dari chamber-chamber ini buangnya ke sana. Buang ke sana semua. Dan itu nanti setiap malam jam 12 Otomatis. otomatis buat 5 menit ngebuang si air yang di chamber. Kolam, kolam boros air. Oh namanya backwash. Kolam boros air ini. Jadi bagus juga sih. Keren. Jadi sedangkan sampai mana ini? Itu yang mau kita bahas. Nah, buat kolam ini Kalau mah jangan lu tanya sana. Tanya mana? Oh, lu gua udah tanya. Udah gua tanya. Udah gua tanya tadi. Kalau Sana. kolam nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan. Ini progresnya udah sampai mana nih? Kita progresnya Ini baru 30%. 30%. Patah kiri, beneran nih 30%. Patah kiri dulu, patah kiri. Masternya. Dia Master mandornya. Bantuan desain. Oh iya, Mandor itu yang segini. Itu kondor. Oh, itu kondor. Itu kondor, bukan mandor. Udah aman sih. Sekarang udah aman nih ceritanya. Pak Taki ada kesulitan nggak sih dibikin di daerah kayak gini? Ini kan bangunannya sama nih kayak kita kerjain di tempat Denny Cagur bikin. Oh enakan ini dong. Enakan ini. Kalau ya? ini udah nggak mikirin struktur rumah. Waktu di Bang Denny kan mikirin struktur rumah. Ada masuk- posisinya juga di atas kolam renang. Nah, Kalau ini lebih enak. Berarti nanti cornya tingginya segini, Sah? Iya. 12 cm 12 daging, total lama plesterannya waterproofingnya 15 cm. 15 cm. Dan ini nanti kan Betul. ngerucut nih, ya ngerucut. kolam semua ngerucut pasti. ke Sini ya? Iya. Sini ya? Jadi total ketinggian kolam berapa sih? Total ketinggian kolam Kalau sudah jadi semua nih? 110 dari nol ini ya. 110. Cocok lah untuk dari ini. Dari nol ini bukan dari sini. Oh iya dari sini maksudnya Iya, 110. 110. Oh, ini kan pasti sekitar 150. 110 kita kasih airnya kan 1 meter. Jadi 10 tuh buat Buat space di bawahnya ya. bukan buat space di bawahnya, buat ini nih, buat air hujan 10 cm itu supaya Biar nggak banjir. Biar nggak banjir. sama kan nanti ada ini nih leveling air hujan di sini. Gitu. Oke, jadi 30% buat kolamnya. Nah, yang aviarinya belum sama persenan amat. Ya. Kan masih besi-besi. Iya, oh iya. Si- Jadi kalau gua kerja nanti juga gua takutnya ketiban besi misalnya. Ini lo kamera yang diajak ngobrol kaki lu kamera kalau mulu. Kan white dia ngambil. White. Kamu gimana sih? Nah, Kamu white. takut Kan sekali nggak nanya tidak- bajunya. Nang white. Tidak sekalian. Kan nanya bajunya. Sudah kan aku juga sering pakai. Baju apa ini? Saya kan. Karena kita mau bikin jungle play dan saya sekarang sudah ada jungle. Jualan lah. Kamu konten mulu tidak jualan kamu. Loh ini aja udah jualan ini. Bro, ya jualan sehari tidak. Tidak. Main persentase Nanti kan tinggal ditanya. Belinya di mana di Seair. Itu kan tanamannya belum data. Iya, belum bisa dipanam. Oh iya, bisa Sal. dipamerin. Gua mau nanya satu nih, Sal. Ini bagian sini berarti kaca ya, Sal? Enggak. Nggak pakai kaca? Berarti bangunan Karena semua? view-nya semua dari atas. Oh, view-nya dari atas. View dari atas. Enggak, tadi gua pikir pakai kaca. Banyak. Kalau nggak pakai kaca, si bebek gimana? Kan kita tidak harapkan dia main di sini. Bebek itu dia suka air. Iya kan di situ ada nanti kolam yang sebelum air terjun tuh ada kolam di situ. Bebek itu main di situ. Enggak di sini? Sini.
Enggak, ini tingginya jauh. Bebek ketika jatuh ke sini nggak bisa naik lagi, Din. Salah lu. Jadi si bapak itu minta si bebek itu ada di sini. Dek, Nah kan? bebek gimana? Di sini. Main di sini tau. Main di sini tuh bebek. Nama Jadi kalian? gue mau bikin struktur itu gitu. Strukturnya nih, gue ada tambahan struktur nanti ke sini nih. Di sini air terjun. Pokoknya dari sini ke sini. Si bebek itu nanti bakal bersarang di sini. Yang di sarang ini. Belum di ACC, jadi lanjut aja terus, Pak. Udah saya ACC. Saya yang ACC, Pak. Saya yang ACC. Ya lu proyek manajer kan. Ya. Pokoknya di sini nanti rencananya itu ini kan tiang nih. Ya. Tiang. Kalau nggak mau di sini, gue Kan bikin terjun. struktur ada buat si sarang bebeknya ada di sini. Karena bebeknya nanti kan Mandarin Duck suka air, bro. Enggak, dulu sama si Wandi itu islandnya mau di situ. Siapanya? Wandi. Apanya? Island si bebek di pojok. Pojok sini. Iya. Di sini nanti. Indah. Ada terjun. Air terjunnya jadi nggak kelihatan dong dari dalam. Dari dalam mana? Dari dalam sini. Karena ini tiang tebel. Buat sini nih. Majuin ya, Di sini nih. Majuin. Begini dia bentuknya. Nah ini ada air terjun juga di sini. Ya, sini kecil satu. Ini ceritanya aliran dari Aliran dari atas. Dari sungai kan? Dari sungai. Nah ini satu, yang waterfall satu di sini, tetap kan kelihatan kok. Dari sana kelihatan, dari sini kelihatan. Cuma di sini nanti bagian Pak sini jangan kecil. pusing, kerjain aja dulu yang standar. Ya, Pak. Nanti si Biarin bebeknya. aja dulu, Pak. Enggak Ya. apa-apa. Kita nggak kelar-kelar. Udah kerjain aja standar. Kerjain standar Biasa. aja, standar aja. Nanti tambahannya tinggal ini. Gigi yang ngaduk ntar Nggak ada semennya. dia, ngaduknya yang dia. Gigi ngaduk semen lo, Gi. Ya. Bikin island, Gi. Kan lu proyek manajer. Jadi gini, Pak. Jadi gini. Nggak, Jadi- standar. Jadi gini, Pak. Kita mau bikin kandangnya Pak Faisal di sini. Biar dia bertelur. Faisal sama Wandi nanti di sini, Pak. Ya, kita udah bikin sarangnya di bertelur ya. Oke, gitu. Siap. Perkembangannya udah sampai sejauh ini. Tinggal Tunggu terus episode berikutnya. Oke. Sudah berisik. Jadi begitulah cerita kita hari ini. Kita sudah melihat perkembangan aviarinya bagaimana. Jangan lupa ikutin terus episode berikutnya. Episode 3 akan ditayangkan sesegera mungkin. Oke guys. Oke. Jangan lupa ikutin terus project Perkembangan. aviari kita. Aquarium yang pertama nih ya. Aku yang pertama. Bikin aviari. Aviari yang Aviari. pertama. So doakan kami juga semoga apa yang kita buat di sini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalnya mau bikin jangan lupa hubungin kita. Jangan coba-coba bikin sendiri. Emang kenapa? Emang kenapa? Pasti ya budgetnya pasti akan lebih besar. Budgetnya Gitu, lebih maksudnya besar. akan lebih besar. Tapi kalau sama Aquair kita sudah terperinci apa segala macamnya kan bisa jadi lebih Hemat. hemat gitu. Oke. Terus, apa lagi yang mau disampaikan sama teman-teman? Oh, jangan lupa lah. Jangan lupa tonton Oh, terus. iya, jangan lupa. Setiap hari Jumat sama Minggu jam 6 sore. Jam 6 sore pasti diupload. Jadi jangan lupa ikutin kita terus. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Tolong. Ini judulnya dikasih episode berapa? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, gitu aja. Siap. Perkembangan kita hari ini. Gue Dino, Gua Gigi. Aquair untuk Indonesia. Happy Escaping Escape, guys.